Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali lagi di ibadah chapel kita. Pastinya kita selalu rindu untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dari Mazmur 118 ayat yang ke-28 sampai 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu teduh sejenak. Kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan telah melindungi kita, menolong kita, memelihara kita, hingga pada saat ini Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Kita diberi kekuatan kepada Tuhan. Kita perlu bersyukur. Kita menyanyikan lagu pujian. Aku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mengasihi kami sangat bersyukur ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat beribadah, kami dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu, bahkan kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai kami mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita adalah satu di dalam keluarga Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda, terutama teman-teman yang di asrama nih.
Kita kan banyak perbedaan, baik suku, ras, kebudayaan, bahkan ada yang dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari Riau, Medan, Nias, bahkan Jawa. Tetapi kita dipersatukan Tuhan di tempat ini, kita diperlengkapi untuk bersama-sama melayani Tuhan. Kita akan menyaksikan dan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh mahasiswa baptis, ada dari Stikes Baptis, ada dari STT Baptis Bendan, ada dari STT Baptis Jakarta, ada dari STDI, STT Baptis Semarang, dan STT Baptis Bandung. Mari kita saksikan. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Dan semoga pulihlah kesatuan yang kudus. Mari jalan bersama bergandengan tangan. Mari jalan bersama bergandengan tangan. Kehadiran Tuhan di mana-mana beritakan. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali terus. Mari puji Sang Bapa sumber tiap ciptaan, dan puji Yesus Kristus Putra Tunggal Tuhan, dan puji Roh Kudus pemersatu sekalian. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali terus. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan lagu pujian Oleh Darah Yesus. Karena darah Yesus kita bebas, karena darah Yesus kita dimenangkan. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh, oh, ku bebas. Oh,
dan hidupku menang. Oh, ku bebas. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as snow. Oh, the blood of Jesus. 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 It was as white as snow. By the blood of Jesus we are free. By His power on Calvary. By the blood of Jesus we are free. We live victorious. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus we are free. By His power on Calvary. By the blood of Jesus we are free. We live victorious. Oh, oh, I am free. Oh, oh, live in victory. His blood and His power sets me free. We live victorious. His blood. His blood and His power set me free. We live victorious. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi.
ya masih kurang semangat. Sekali lagi selamat pagi, tetap semangat luar biasa. Ya, terima kasih pada Siksi Rohani dan Ibu Garti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan singkat saja dalam acara KPM Mahasiswa. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami bisa kesempatan berkumpul untuk memuji muliakan nama-Mu dan sebentar akan mensyariatkan firman-Mu. Biar Tuhan memberkati setiap apa yang kami dengarkan, apa yang kami sampaikan, dan apa yang kami lakukan dalam setiap ibadah ini. Terima kasih Yesus. Kami serahkan acara ibadah ini sampai permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kan kemarin itu musim kemarau. Kita kesusahan air, gitu kan. Nggak di banyak tempat gitu, nggak hanya di asrama. Kemarin itu kita merasakan adanya krisis air gitu kan. Baik itu buat mandi, cuci, bahkan buat yang lain. Air adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Makhluk hidup membutuhkan air, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Ahli gizi dari Universitas Gadjah Mada bahkan mengatakan manusia bertahan tanpa makan hingga 3 minggu. Namun tanpa minum hanya bisa bertahan kurang dari 4 hari. Ketika manusia tidak minum akan merasa haus. Haus adalah cara tubuh mengingatkan kita untuk minum agar tidak mengalami dehidrasi yang berbahaya bagi tubuh. Ya, air sangat penting bagi tubuh manusia karena air menjadi pengangkut nutrisi untuk organ di seluruh tubuh kita. Nah, dengan adanya nutrisi yang didistribusikan ke seluruh tubuh, atau organ tubuh inilah, maka organ tubuh bisa bekerja dengan baik. Selain menjadi pengangkut nutrisi, bagi organ tubuh, air juga selalu menjadi komponen yang penting, yang sangat penting dalam tubuh manusia. Tahukah teman-teman bahwa rata-rata kandungan air dalam tubuh manusia adalah sebesar 55% sampai 60%. Banyak kegunaan air bagi seluruh kehidupan kita. Ketika kita mengadakan perjalanan, nah seperti saya sering mengadakan perjalanan naik gunung. Saya mengadakan gunung, saya berjalan, pasti dikit-dikit minum air gitu kan. Tapi itu kan menjadi haus lagi. Nah, karena secara otomatis manusia setelah 3 jam minum, baik itu minuman Kangen Water yang katanya bagus untuk kesehatan, yang segini tetap akan haus lagi. Bahkan manusia ketika minum 1 galon pun sehari pasti akan haus lagi. Nah, inilah menunjukkan bahwa manusia membutuhkan air dalam setiap kehidupan manusia, karena air tidak lepas dari kehidupan manusia. Nah, tapi ada satu air yang tidak akan membuat kita haus lagi, yaitu air kehidupan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Nah, karena kemarin kita ikut seminar, kita harus buka Alkitab, bukan Alkitab ya. Kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Saya akan membacakannya untuk saudara, tapi ketika semua kita akan membacakannya ayat ke-13 sampai 14 ya. Saya akan membacakannya buat teman-teman. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, di sini adalah teman-teman udah tahu tentang cerita pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria waktu itu dengan di sumur Yakub ya. Kita dapat melihat beberapa fungsi dari air dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah untuk membersihkan, untuk buat mandi, membersihkan dari segala kotoran. Yang kedua adalah ketika kita melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berjalan, berlari, bekerja, pasti manusia akan merasa haus dengan minum air. Dengan minum air kita bisa menghapuskan dahaga tubuh kita, tapi tidak bisa menghapuskan dahaga jiwa kita. Nah, kita akan melihat dari ayat ke-6. Kita akan bacakan, saya akan bacakan untuk saudara. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Penafsiran yang pertama adalah mengatakan bahwa menggunakan pemegang waktu ala Yahudi, maka jam ke-6 itu adalah kira-kira jam 12 siang. Jadi cocok waktunya ketika Tuhan Yesus berjalan, mungkin capek. Jadi matahari sangat terik, di situ panas, sehingga mungkin cocok dengan keadaan Yesus yang sedang merasa haus dalam perjalanan, dan dia berhenti di sebuah sumur, yaitu sumur Yakub, dan menyuruh murid-muridnya untuk pergi untuk berbelanja gitu kan. Di ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria
hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Nah, ada hal yang menarik dari ayat 7 ini, teman-teman. Perempuan Samaria ini ada untuk dicermati. Kebiasaannya mengambil air di kalangan perempuan biasanya dilakukan cara berkelompok. Jadi waktu itu budaya Yahudi atau Samaria itu ketika mengambil air itu pasti berkelompok. Yang menarik ini ada perempuan Samaria itu mengambil air hanya sendirian dan jam 12 siang itu, waktu-waktu jam-jam kosong gitu kan. Nah, maka kata perempuan itu di ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi meminta minum kepada seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Ayat 9 ini ditafsirkan atau kita cermati, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. NIV menerjemahkan dengan tidak bersatukan. Contohnya, piring yang setelah dipergunakan oleh orang Samaria, walaupun sudah dicuci pun tidak boleh dipakai lagi oleh orang Yahudi. Sedemikian hebatnya keterpisahan dua ras ini, maka dalam kasus ini seharusnya Yesus tidak menggunakan timba yang sama dengan orang Samaria untuk mengambil air minum. Nah, ketika Tuhan Yesus menunggu di dekat sumur itu, kondisinya waktu itu atau budaya waktu itu, ketika orang mengambil air, mereka harus membawa timba sendiri, dan waktu itu Tuhan Yesus tidak membawa timba kan, karena sedang melakukan perjalanan. Dan ketika ada datang seorang Samaria membawa timba untuk mengambil air, dan Tuhan Yesus mengatakan, "Berikan saya minum," atau "Berikan saya air." Tetapi waktu dulu itu ada kebudayaan atau kebiasaan atau permusuhan orang Samaria dan orang Yahudi, maka ketika orang berjalan untuk ke suatu tempat, orang Yahudi berjalan ke suatu tempat itu tidak melewati perkumpulan atau perumahan orang Samaria, jadi dia harus muter, karena tanah orang Samaria itu dikatakan tanah yang tidak suci atau tidak haram, karena ras Samaria itu ada ras campur atau campuran dari orang Yahudi dengan ras orang-orang bukan Yahudi, jadi mereka itu tidak layak atau tidak diakui oleh orang bangsa Yahudi karena mereka itu disangkanya najis gitu kan. Nah, air yang diberikan Yesus berarti hidup kekal gitu kan. Waktu itu perempuan Samaria masih berpikirnya ada berasumsi tentang air yang dunia atau air yang sumur gitu, ketika itu berbicara tentang air secara jasmani yang dia minum gitu kan. Tapi Tuhan Yesus berkata tentang air kehidupan. Nah, air yang diberikan Yesus berarti hidup kekal. Untuk memperoleh air hidup itu seorang harus meminumnya. Tindakan minum ini bukanlah suatu tindakan sesaat, ya satu kali saja, tapi namun suatu tindakan minum ini harus bertahap atau berkali-kali dengan kodratnya manusia. Minum pasti berkali-kali, minum haus lagi. Nah, kita akan perhatikan bahwa kata minum dalam bahasa Yunani adalah pineto, dari akar pino, adalah dalam bentuk imperatif masa kini yang berarti suatu tindakan yang berkesinambungan atau berulang-ulang. Meminum air hidup menuntut persekutuan terus-menerus dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita meminum air kehidupan itu, kita harus langsung dari sumbernya, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan kita harus terus menerus gitu kan, meminum air itu langsung kepada sumbernya gitu kan. Tidak seorang pun bisa meminum air hidup apabila hubungannya terputus dengan sumber itu. Tidak ada seorang yang bisa meminum air hidup kalau hubungannya itu terputus dengan Tuhan. Jadi prinsipnya kita harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah sumber dari segala kehidupan. Ketika kita terhubung dengan sumber air itu, maka kita akan menemukan air hidup gitu kan. Orang-orang yang seperti itu kan menjadi seperti yang dikatakan Petrus gitu, mata air yang kering. Jadi ketika kita tidak percaya Yesus, kita tidak akan mendapatkan air kehidupan itu sendiri. Nah, dalam perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini mempunyai dua pesan yang sangat penting. Perempuan Samaria ini adalah waktu itu dikatakan adalah perempuan yang tidak baik-baik, karena dia itu dikucilkan, karena kita tahu bahwa latar belakang perempuan Samaria ini mempunyai 5 suami yang tidak kawin atau bahkan mungkin kawin cerai ya. Dalam kasus perempuan Samaria ini, ia telah menerima stigma buruk sebagai perempuan yang nggak benar, yang tidak baik itu, sehingga ia pun tidak memiliki teman-teman sesama perempuan untuk mengambil air, makanya dia mengambil air sendirian ya. Dan laki-laki yang telah bersamanya mungkin juga belum memberikannya kepuasan ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan memberikan air ini dan kamu tidak akan haus lagi," mungkin waktu itu perempuan itu berpikirnya bahwa air yang duniawi itu, bukan air yang secara rohani gitu kan. Air sumur adalah simbol dari hal-hal duniawi yang hanya akan memberi kesegaran sementara ya. Jadi
air sumur itu hanya menyegarkan dahaga kita, tidak bisa menyegarkan jiwa kita yang haus akan kebenarannya. Namun air hidup akan menyegarkan secara terus-menerus, yaitu Roh Kudus di dalam orang-orang percaya. Nah, perempuan ini mengalami perubahan yang segera setelah bertemu dengan Yesus dan berbincang-bincang tentang masalah kehidupan pribadinya. Yang kita bisa lihat adalah perubahan sejati adalah tahu bahwa perempuan itu tahu akan dosanya. Perempuan Samaria itu sadar akan dosanya dan meninggalkan dosanya. Ini adalah poin-poin penting yang harus kita cermati, teman-teman. Respon dari perubahan dari diri perempuan ini memberikannya keberanian untuk memberitakan berita baik pada orang-orang banyak yang ditulis pada ayat selanjutnya. Jadi ketika perempuan Samaria itu telah berbincang-bincang dengan Kristus, telah berbincang-bincang dengan Yesus, dan dia mengakui saudara dosanya, dan dia sadar akan dosa dan meninggalkan dosa, dia memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kepada saudara-saudaranya yang belum percaya. Yang menjadi poin di sini, ketika Tuhan Yesus memakai perempuan berdosa atau orang yang berdosa, orang yang tidak dianggap dalam masyarakat, tapi Tuhan Yesus pakai untuk memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik dengan cara memberikan air kehidupan yang tidak akan habis-habisnya, air kehidupan yang akan menjadikan dia sumber kekuatan untuk melakukan. Nah, dalam kehidupan kita mungkin kita seringkali merasa ya saya tidak layak atau tidak pantas, tapi kita belajar dari perempuan Samaria ini yang tidak layak atau tidak pantas di masyarakat, tapi Tuhan pakai, Tuhan ubahkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang. Sebaliknya, marilah kita selidiki kita sendiri seberapa rohanilah hati kita, gitu kan. Dapatkah kita mampu memiliki segala sesuatu yang sifatnya duniawi, namun tidak menjadi milik duniawi, gitu. Kita sering berpikir tentang hal-hal duniawi saja, tentang sandang, pangan, pakan, dan apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Tapi kita harus hidup memikirkan masa depan yang akan kita hadapi di depan, gitu kan. Kita harus memikirkan ketika kita menerima air hidup itu, kita harus juga membagikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, gitu. Kita tidak ingin orang-orang itu haus ketika dahaga jiwa kita telah dipuaskan, kita harus memberikan. Jika diri kita kuasai oleh daging, maka akan menimbulkan keinginan daging. Ya, ketika kita kuasai oleh daging, mungkin untuk berubah susah, tetapi sebaliknya kita harus menyerahkan hidup kita untuk dikuasai oleh Roh. Sebaliknya, jika kita hidup dikuasai oleh Roh, maka akan menghasilkan buah Roh. Ya, kita tahu buah Roh dalam Galatia 5:22. Ya, air hidup memberikan keselamatan, kesegaran, kepuasan rohani. Jadi, konsep kesegaran inilah yang mengukuhkan kita sebagai umat percaya. Yesus memang air hidup yang sesungguhnya, gitu. Ia menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, yang menghapuskan dahaga jiwa kita. Ia membersihkan kita, dia menyegarkan jiwa kita, sehingga orang-orang yang menerima Kristus dalam hidupnya akan disegarkan hidupnya. Hidupnya akan secara sehat, secara rohani, dan luar biasa dipakai Tuhan. Sini beberapa poin yang saya bagikan dari tadi adalah ketika perubahan hidup dari perempuan Samaria itu, ketika Tuhan ubahkan, Tuhan berikan air kehidupan yang dia akan tidak menyegarkan jiwanya, dia tidak haus lagi. Kita harus memberikan juga, menjadi kesaksian juga kepada orang-orang di luar sana yang belum menerima Kristus. Nah, kita berpikir mungkin kita tidak layak, mungkin kita tidak pantas, tapi ketika kita melihat dari sini, kita diubahkan oleh pembaruan karena Kristus Yesus. Kita sadar akan dosa kita, walaupun kita masih hidup di dunia ini, kita masih berbuat dosa, tapi kita disadarkan oleh Kristus, kita diubahkan, sadarkan kita dalam tidak berbuat dosa lagi, dan kita harus memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Biarlah kita senantiasa membawa air hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan kita di asrama ataupun di luar atau dimanapun. Kita harus menjadi sumber air itu. Ketika kita sudah mendapatkan sumber air kehidupan dari Kristus, kita harus membagikannya kepada orang-orang lain. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersyukur telah mendengarkan firman-Mu, telah men-sharingkan firman-Mu. Setiap apa yang kami dengarkan, kami baca, kami renungkan, biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus terus memberikan kami pembaruan kehidupan kami, memberikan air kehidupan yang luar biasa, sehingga kami dapat membagikan kehidupan kami ini kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, membagikan air kehidupannya itu Yesus sendiri, supaya jiwa-jiwa dahaga mereka
dipulihkan atau disegarkan oleh air hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, berucap syukur. Haleluya. Shalom. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu pujian, seperti rusa rindu sungaimu, begitupun jiwaku merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ibadah chapel kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan, kita boleh melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah melayani kita pada pagi hari ini, sangat luar biasa. Terima kasih untuk WL, terima kasih untuk pemain musik, terima kasih yang sudah mengedit video, dan terlebih-lebih kepada hambanya yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Untuk jadwal berikutnya, WL Saudara Sigit, pemain musik Saudara Solala, Saudari Muni, dan Saudara Ken yang memberitakan kebenaran firman Tuhan atau yang menyampaikan firman Tuhan, Ibu Susan. Selamat mempersiapkan diri, selamat melayani. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang mengedit video, Saudara Yosua. Terima kasih. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung, bangkit, berjaya, dan menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus